Terkait dengan dalil pemohon tersebut, Bawaslu tidak memberikan keterangan yang secara utuh mengenai persoalan yang didalilkan pemohon di atas, sehingga seolah-olah tidak terdapat persoalan mengenai ketidaknetralan pejabat tersebut. Sementara Bawaslu dalam keterangannya menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap beberapa laporan atau temuan terkait dengan netralitas pejabat di Sulawesi Selatan di masa pemilu 2024 sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas terdapat persoalan terkait pelanggaran netralitas aparat negara dalam pemilu di Sulawesi Selatan. Adanya laporan ketiga Bawaslu terkait keterlibatan PJ Gubernur Sulawesi Selatan dalam kegiatan pembagian bantuan sosial, tetapi laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat material. Selain itu, Sekda Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi diduga mengampanyekan pasangan calon nomor urut 2 di media sosial sehingga Bawaslu Kabupaten Takalar menerbitkan surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh KASN. Lebih lanjut, terdapat dugaan pelanggaran terkait dengan pengunggahan video pemasangan APK pasangan calon dan seterusnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan atau temuan Bawaslu tersebut, terdapat keyakinan yang kuat untuk menyatakan adanya persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara dan masa pemilu di Sulawesi Selatan. Sebaliknya, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti laporan dan temuan yang terbukti menunjukkan adanya pelanggaran pemilu secara sungguh-sungguh sehingga menyebabkan tidak terjaminnya pemilu yang jujur dan adil. Di Sumatera Utara, bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara, kepala daerah, dan aparatur negara dengan dalil sebagai berikut, huruf A, B, C, dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon di atas ternyata hanya beberapa laporan dan temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Laporan dan tindak lanjut tersebut dianggap dibacakan. Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, dalam kasus ketidaknetralan aparat pemerintahan di Medan yang mengajak ASN memilih pasangan calon nomor urut 2 direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang. Namun dalam kasus yang lain yang mengarahkan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 serta keterlibatan Menteri BUMN dalam kampanye di Deli Serdang, Bawaslu tidak meregistrasi laporan-laporan tersebut karena menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat materi tanpa ada kejelasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dan temuan Bawaslu tersebut, terdapat persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara dalam masa pemilu di Sumatera Utara. Selain itu, dapat pula laporan atau temuan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Padahal beberapa kejadian tersebut menjadi perhatian publik yang sangat luas di masa pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu agar dapat menjamin pemilu berlangsung secara jujur dan adil, juga pemilu yang berintegritas. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan telah terjadi politisasi pemberian bansos selama pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang menurut pemohon bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Berkenaan dengan dalil pemohon AKO, ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 pada pokoknya telah mengatur mengenai jaminan bagi negara untuk jaminan bagi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, dan negara berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang 19/2003 tentang APBN tidak secara eksplisit mengatur anggaran untuk program bantuan sosial. Jika merujuk pada ketentuan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang APBN, hanya dinyatakan anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan atas beberapa pengelompokan. Berdasarkan penjelasan pasal 8 ayat 2 huruf A angka 11 Undang-Undang 19/2003 tentang APBN tersebut, disebutkan bahwa fungsi perlindungan sosial merupakan belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan seterusnya dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bahwa berkenaan dengan APBN 2024 dengan total belanja mencapai 3.000 triliun lebih, di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar 496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan. Dalam kaitan ini, oleh karena pengelolaan APBN yang bersifat dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian, salah satunya adalah melalui proses automatic adjustment. Dalam kaitan ini juga ditanyakan kepada Menteri Keuangan di dalam persidangan bahwa berkaitan dengan automatic adjustment sudah dilakukan sejak APBN 2022 dan selalu dilakukan pada awal tahun. Namun pertanyaannya, apakah automatic adjustment tersebut dipakai untuk membiayai bansos? Dan Menteri Keuangan menyatakan bahwa automatic adjustment tidak dipakai untuk membiayai bansos. Timbullah persoalan yang dipersoalkan pemohon, yaitu alokasi dana kunjungan presiden dan bansos yang dilakukan tersebut berasal dari dana yang mana. Dalam kaitan inilah kemudian
Menteri Keuangan dalam persidangan menyatakan bahwa bantuan kemasyarakatan tersebut bukan merupakan bagian dari perlinsos yang digunakan oleh Presiden terkait dengan bansos tersebut. Namun anggaran untuk kunjungan Presiden, anggaran untuk bantuan kemasyarakatan tersebut berasal dari dana operasional Presiden atau DOP yang berasal dari APBN. DOP tersebut diatur oleh PMK 48/2008 yang sebagaimana telah diubah oleh PMK 106/2008. Sementara itu dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020. Adapun kegiatan yang bisa dicakup dalam dana kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Bantuan tersebut bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terlihat bahwa realisasi anggaran DOP tidak pernah mencapai 100% dari jumlah yang dialokasikan pada setiap tahunnya. Meskipun demikian, anggaran untuk DOP terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini yang kemudian memunculkan persepsi yang mengarah pada penggunaan DOP untuk bantuan kemasyarakatan dengan tujuan politik menjelang pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terlebih lagi sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa menjelang pemilu pola kunjungan Presiden ke beberapa daerah semakin meningkat sehingga memunculkan pertanyaan pemohon mengenai maksud kunjungan tersebut menjelang pemilu 2024. Dalam kaitan ini secara normatif, Undang-Undang Pemilu memang memberikan hak kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri untuk terlibat dalam kampanye sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan seterusnya harus memenuhi ketentuan, yaitu 1. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali ada fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan, dan B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Syarat kumulatif tersebut pada prinsip bersifat kumulatif. Selain itu terdapat pula beberapa ketentuan lain dalam Undang-Undang Pemilu yang juga mengatur kampanye bagi Presiden, yaitu pasal 305 dan seterusnya dianggap dibacakan. Terdapat pula ketentuan dalam pasal 304 yang juga mengatur tentang pelaksanaan kampanye mengenai larangan dalam pelaksanaan kampanye yang dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, meskipun secara normatif Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye dan tidak ada ketentuan larangan bagi Presiden memberikan bansos, namun dengan adanya pemberian bansos menjelang pemilu dan di masa kampanye, maka dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Di antara faktor yang mendukung keadaan ini adalah adanya celah hukum yang ada pada aturan pemilu yang tidak jelas yang kemudian dimanfaatkan. Pada titik inilah etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah kekosongan aturan hukum. Sebab dampak dukungan yang ditampilkan oleh pemberi bansos yang berkaitan erat dengan salah satu peserta pemilihan akan menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal salah satu bentuk perwujudan prinsip adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Terlebih terdapat indikasi dukungan yang jelas terhadap salah satu pasangan calon, maka hal demikian dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak netral dan memberikan keuntungan signifikan bagi pasangan tersebut. Hal ini menjadi semakin rumit mengingat sulitnya memisahkan antara fasilitas negara dan kepentingan politik personal. Dalam konteks inilah penting kembali diingat maksud ditetapkannya ketetapan MPR nomor 6 2001 tentang etika kehidupan berbangsa di era awal reformasi sebagaimana telah diuraikan di atas, yang harus menjadi arahan, pedoman, panduan mewujudkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Oleh karena itu, sekalipun tidak ada larangan pemberian bansos dengan menggunakan DOP, namun sejalan dengan makna etika kehidupan berbangsa penting untuk dilaksanakan secara bijaksana demi menjamin pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengutip pandangan Andre Strack sebagaimana dianggap dibacakan, oleh karena itu, seorang pemimpin diwajibkan memahami dan menerapkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam memegang kekuasaan publik, serta perlunya menjaga pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih dalam konteks penggunaan DOP yang berasal dari APBN untuk bantuan kemasyarakatan menjelang pemilu 2024 tidak dapat dihindari adanya tujuan politik yang memiliki pengaruh sangat kuat sehingga prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi menjadi tidak sepenuhnya dapat diwujudkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya.
Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas.